Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kesehatan, nafas kehidupan, kekuatan, kemampuan untuk kami dapat lewati setiap pergumulan. Bahkan pada pagi hari ini kami bersyukur kalau ada waktu untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami serahkan waktu yang akan kami pakai ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai yang ke-59. Perikop di atas menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sekian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari pembacaan perikop tadi, saya mengajak kita dalam sebuah tema, yaitu peka menilai zaman. Peka menilai zaman berarti ada satu kesadaran di dalam diri dari melihat dan merasakan, sehingga ada suatu pergerakan yang awalnya tidak percaya menjadi percaya, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Itu dari melihat, merasakan, sehingga ada pergerakan atau perubahan. Kalau kita melihat bagaimana manusia itu merupakan ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lainnya. Kenapa? Karena manusia dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam diri manusia ada akal budi dan kehendak bebas. Kedua hal ini merupakan ciri yang ada pada manusia, sehingga dengan memiliki akal budi dan kehendak bebas, manusia dapat berpikir dan pandai membuat suatu kesimpulan atau suatu penilaian. Akan tetapi sayangnya banyak orang yang hanya pandai berbicara, banyak orang yang hanya pandai berkomentar terhadap sesuatu yang dibuat oleh orang lain, yang sesungguhnya ia sendiri pun tidak sanggup untuk melakukannya. Bahkan kalau kita melihat banyak orang yang pandai memberikan komentar, contohnya dalam hal sepak bola, tetapi tidak mampu menjadi pemain bola yang baik. Contoh lainnya, banyak orang yang berkomentar dalam dunia politik, namun dia sendiri tidak sanggup dalam berjuang di dunia politik. Kita lebih mudah berkomentar, kita lebih mudah mengkritik sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain daripada kita sendiri yang melakukannya. Kata lain, kita cepat menilai pekerjaan orang lain, tetapi lambat untuk mengevaluasi pekerjaan atau kinerja kita.
Nah, hal tersebut merupakan salah satu dampak dari sikap angkuh kita. Sebagai manusia, kita merasa bahwa kita tahu dari orang lain, sehingga kita merasa bahwa kita berhak menilai orang lain dari sudut pandang pribadi kita, sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita nyatakan kepada orang lain, apa yang benar menurut pandangan kita, apa yang baik menurut pandangan kita, itu yang kita nilai dalam pekerjaan atau dalam kehidupan orang lain. Kalau kita melihat juga, pandemi ini menyeret kita pada persaingan yang begitu ketat, baik persaingan dalam dunia kerja, persaingan dalam dunia pendidikan, bahkan persaingan dalam gaya hidup sekalipun. Bahkan kaya miskin, muda tua, semuanya dituntut untuk menjaga diri supaya tidak terhindar dari COVID-19. Nah, bagian ini bagaimana kehadiran COVID-19 ini memberikan suatu kesadaran bahwa manusia itu terbatas adanya. Untuk berusaha melampaui pencipta sekalipun manusia tidak bisa. Kemajuan dan kecanggihan zaman yang kadangkala membuat manusia terlena. Dan mungkin ada sebagian orang merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Kenapa? Karena dia sudah mampu, karena dia sudah bisa, karena dia sudah sanggup. Itu menurut pandangan pribadi. Kemudian kalau melihat dari teks yang telah kita baca tadi, bagian itu melukiskan bagaimana kekecewaan Yesus kepada orang-orang Farisi yang pandai dalam membaca tanda-tanda alam, tetapi tidak mampu melihat pesan dan kehadiran Tuhan dalam segala peristiwa yang terjadi. Yang menjadi perhatian bagi kita semua yaitu untuk hal-hal jasmani saja kita begitu peka menilai. Kembali kita tilik rohani kita. Nah, untuk hal-hal jasmani saja kita begitu peka untuk menilai. Mari kita tilik rohani kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, seperti apakah sikap orang yang peka menilai zaman? Bagian ini ada beberapa sikap orang yang peka menilai zaman. Yang pertama, mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Di pendahuluan tadi sudah saya paparkan bagaimana konsep dari sebuah nilai dalam kehidupan sosial. Jadi kita sebagai manusia yang cenderung untuk menilai apa yang orang lain kerjakan, bahkan cenderung menilai kehidupan orang lain, kembali kita melihat bahwa mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, apa standar mutlak kehidupan kita, yaitu kembali ke firman Tuhan. Dari teks yang kita baca bersama tadi, beranjak dari kehidupan orang Yahudi yang bebal, yang tidak percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka masih menanti Juru Selamat. Bahkan untuk orang Yahudi yang tidak mau percaya sekalipun, mereka sudah melihat mujizat atau tanda yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus mengkontraskan dengan orang Yahudi yang begitu mudah menilai cuaca, begitu mudah menilai tanda-tanda alam. Tetapi dengan kehidupan yang kekal, mereka masih tertutup, mereka masih punya pandangan individu, pandangan pribadi yang bagaimana mereka dapat menilai sesuatu yang terlihat secara nyata di depan gitu ya. Tapi bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana dengan pengenalan mereka akan Yesus, bagaimana tentang penyangkalan dan penolakan mereka akan Yesus sebagai juru selamat dan lain sebagainya, itu menjadi suatu bukti bahwa mereka memiliki kebebalan. Yang kedua yaitu mengerjakan keselamatan. Pada bagian ini bagaimana
setelah ayat yang kita baca tadi, kita bersyukur kalau kita sudah menerima keselamatan. Dikatakan bahwa ketika kita percaya dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Nah, kita patut bersyukur untuk karya keselamatan itu dan mengerjakan keselamatan itu sebagaimana di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-2 sampai yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, bagian ini bagaimana kalau kita melihat konteks itu, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus untuk hidup dalam satu kesatuan sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kita mengerjakan keselamatan itu, kita menggunakan waktu, kita menggunakan hati kita menggunakan keberanian kita untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Ingat, ketika kita sudah menerima keselamatan, kalau konsepnya Paulus, dia berkata bahwa dia berhutang. Nah, bagian ini bagaimana kita memacu diri bahwa saya sudah diselamatkan dan saya harus mengerjakan keselamatan itu. Saya harus memberitakan keselamatan itu sehingga ada banyak orang yang percaya akan Yesus melalui kesaksian, melalui cerita yang saya sampaikan itu. Bahkan kalau kita memperhatikan di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak sisi kehidupan yang dapat kita sampaikan, bagaimana pertolongan Yesus nyata dalam kehidupan kita ketika dari kita melewati satu pergumulan ke pergumulan lainnya. Itu ada bukti bagaimana Yesus setia, Yesus selalu menopang, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kemudian di bagian yang ketiga, yaitu keseimbangan keadaan jasmani dan rohani. Nah, ini merupakan satu teguran untuk kita semua, bagaimana kita mengelola keadaan jasmani, kita juga mengelola keadaan rohani kita. Kita tidak serta-merta hanya berpusat kepada jasmani saja, lalu rohani kita terabaikan. Jangan sampai mata jasmani kita begitu peka memperhatikan urusan fisik, lalu kita menutup mata rohani kita sehingga keadaan rohani kita menjadi kerdil. Kebutuhan jasmani seharusnya sebanding dengan kebutuhan rohani kita. Itu yang Yesus kehendaki dari bagian yang kita telah baca bersama, bagaimana kita hidup, bagaimana kita memelihara iman kita, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Itu semuanya akan berujung kepada diri kita, bahwa apa dampak kita melalui kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah orang yang belum mengenal akan Tuhan. Apa kontribusi kita? Itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Bukan ditanya sudah seberapa lama kamu menjadi Kristen, tetapi apa kontribusi, lebih ke esensinya, lebih ke kualitas, bukan berbicara mengenai kuantitas. Bagian ini kiranya dapat menguatkan setiap kehidupan kita, bahwa untuk dapat peka dengan zaman ini, kita harus mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan, bukan kebenaran pribadi, bukan kebenaran kelompok atau lain sebagainya, tapi firman Tuhanlah menjadi patokan standar hidup kita orang percaya. Kemudian kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, kita selayaknya mengerjakan keselamatan itu. Kemudian kita juga harus memiliki keseimbangan antara keadaan jasmani dan keadaan rohani kita, sehingga melalui ketiga hal tersebut kita dapat menjadi saksi
yang benar, kita dapat menjadi pemberita Injil yang benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, bahkan menuntun dan menopang setiap langkah hidup kita melewati pergumulan-pergumulan yang akan kita lewati bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, yang menopang kami, yang menegur kami. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kekuatan, bahkan Roh Kudus mengingatkan kami ketika kami mulai lemah, ketika kami terjatuh sekalipun, Tuhan mengangkat kami. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran ini, kiranya menjadi kekuatan bagi keadaan rohani kami ya Bapa. Indu harapan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.